warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hidayati dari SMA Negeri 2 Probolinggo. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai diseminasi budaya positif yang kami berikan pada warga sekolah di SMA Negeri 2 Probolinggo. Semoga menginspirasi. Rancangan dan tindakan aksi nyata modul 1.4 dalam diseminasi budaya positif. Berikut adalah para pendamping kami, Ibu Fitriani selaku fasilitator dan Bapak Sandi Purwanto selaku pengajar praktik. Latar belakang yang saya lakukan dalam aksi nyata ini adalah mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan di sekolah dan kelas melalui penerapan budaya positif. Selanjutnya diperlukan strategi dan langkah serta perencanaan yang sistematis untuk menerapkan budaya positif, dan budaya positif dapat dibangun dari kesepakatan kelas atau komitmen atau peraturan yang ada di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah murid dapat bersepakat dan berkomitmen untuk bercurah pendapat mengenai keyakinan sekolah atau kelas yang dapat menjadi budaya positif, menyepakati keyakinan kelas dan sekolah serta berkomitmen untuk menerapkan keyakinan tersebut. Murid dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan akan menjadi pribadi yang lebih baik, serta akan merasa merdeka belajar dengan pribadi mandiri yang priyangga saat belajar di kelas atau sekolah. Adapun tolak ukur keberhasilan dalam aksi nyata menerapkan budaya positif ini adalah jika jumlah pelanggaran dalam keyakinan kelas mengalami penurunan yang signifikan yang dilakukan oleh murid. Kemudian yang kedua, penilaian aspek sikap dalam jurnal observasi guru menunjukkan kriteria sangat berkembang sesuai harapan. Yang ketiga, murid belajar dengan pribadi mandiri priyangga, yakni menjadi dirinya terbaik di mata Tuhan dan sesama, menerima perbedaan, saling bekerja sama, berjiwa reflektif, dan produktif dalam mengerjakan tugas. Lini masa tindakan yang dilakukan dalam kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif adalah: yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah yang berkompeten. Yang kedua, berdiskusi dengan murid untuk membentuk komitmen bersama sebagai keyakinan kelas. Yang ketiga, melakukan aksi nyata dengan menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif dalam kegiatan belajar sehari-hari. Mengevaluasi uji coba penerapan budaya positif, selanjutnya merefleksi penerapan budaya positif, menyusun rencana tindak lanjut dari hasil refleksi dengan memperhatikan intensitas dan kendala pada saat menerapkan budaya positif di kelas, serta melaksanakan kembali penerapan budaya positif setelah dilakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan dalam penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah adalah berupa sarana dan prasarana serta sumber daya warga sekolah, yakni kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan juga para murid. Sedangkan dari aspek sarana prasarana adalah lembar observasi budaya positif, jurnal guru. Berikut adalah beberapa keyakinan kelas dari 10G yang sudah tersepakati, yakni menjadi pribadi priyangga melalui saling menghargai, berkebinekaan, saling bekerja sama atau bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah keyakinan kelas terbentuk, maka budaya positif ini dibersamai oleh guru pada jam pelajaran, pada saat pendampingan belajar mengajar di kelas untuk benar-benar menerapkan
keyakinan kelas yang sudah tersepakati. Dengan demikian, budaya positif di sekolah dapat diawali dan dapat tercipta mulai dari kelas yang diampu oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai pembelajaran bab ketiga pada hari ini, kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebaikan universal yang dapat membantu motivasi Anda secara internal menuju disiplin positif. Bisa dimulai? Bisa. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa Anda usulkan, yang bisa Anda sepakati di kelas ini supaya nilai-nilai tersebut itu menjadi sebuah budaya positif di kelas kita. Jadi Anda tidak merasa terbebani, merasa nyaman untuk belajar bahasa Indonesia di kelas ini. Mungkin ada yang mau memberikan usulan, 2 atau 3 orang, silakan. Keyakinan kelas yang akan kita sepakati, kita mengumpulkan ide atau usulan dari masing-masing Anda yang ada di kelas ini. Silakan, mungkin ada yang memberikan usulannya terkait dengan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Silakan. Contohnya kayak menjalankan ibadah 5 waktu, terus mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, bagus, Raffi. Yang lain silakan. Ya, betul. Ayo, silakan. Yang lain. Selina, ya. Berkebinekaan global, karena jika di kelas menerapkan berkebinekaan global itu, di kelas kan tidak ada yang saling membuli pertama. Terus yang kedua itu kelas akan menjadi nyaman karena tidak ada seseorang itu yang merasa tersakiti karena omongan tersebut. Ada lagi? Selanjutnya itu ada gotong royong. Nah, itu dibutuhkan karena kan misalnya kita ini sudah kurikulum merdeka, itu ada kegiatan kelima itu sering diadakan lomba. Jadi setiap kelas itu kan harus mempunyai kerjasama masing-masing atau bisa disebut gotong royong. Jadi kita itu harus mencari fakta terlebih dahulu untuk mempercayai sesuatu agar tidak tergoda. Selanjutnya ada mandiri, agar kita termotivasi untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan tidak bergantung. Saya selanjutnya kreatif. Dengan adanya kreatif kita dapat memunculkan ide baru. Beberapa keyakinan kelas atau nilai-nilai baik yang beberapa sudah dicontohkan oleh teman Anda seperti kenalan kritis, kreatif, mandiri, atau mungkin ada usulan-usulan dari Anda yang lain, boleh silakan ditulis di kertas yang sudah terbagi sticky note itu. Silakan ditulis sesuai di Anda usulan-usulan itu. Nah, setelah itu nanti Anda silakan menempel kertas ini tersebut papan tulis untuk kita jadikan bahan keyakinan kelas kita. Baik, yang sudah silakan boleh ditempel. Silakan. Baik, kali ini Anda sudah menyelesaikan untuk kesepakatannya. Setelah melakukan aksi nyata di kelas dalam pembentukan keyakinan kelas menuju penerapan budaya positif di sekolah, saya melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dua narasumber. Tamat kepada Gubernur dan kepercayaan oleh BPDP dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapat dari diseminasi budaya baik dari guru penggerak angkatan 6 ini bisa kita implementasikan
bersama di SMA Negeri 2, yaitu dengan kalimat Thayyibah Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi guru penggerak angkatan ke-6 budaya positif di SMA Negeri 2 Probolinggo yang dilaksanakan oleh Ibu Nur Hayati dan Ibu Umi Hidayati, saya buka dengan resmi. Demikian Ibu Bapak, mohon izin untuk menyampaikan, izin untuk menyampaikan apa yang sudah kami terima di pendidikan guru penggerak di materi makan. Bahagia ini kami berkolaborasi dengan Bu Nur Hayati menyampaikan hubungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Belum tentu. Menurut Umi, ya, kalau misalnya memberikan penghargaan dengan meningkatkan motivasi belum tentu, karena bisa jadi anak-anak itu berprestasi hanya berharap diberikan penghargaan, bukan karena keikhlasan motivasi dari adalah untuk dari diri sendiri. Terima kasih. Itu adalah bagaimana seorang guru bisa untuk mengevaluasi pemberian motivasi belajar kepada anak yang berupa penghargaan ataupun hukuman. Ibu Bapak, hari ini izin menyampaikan materi yang akan saya diseminasikan adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah restitusi atau segitiga restitusi. Mohon izin Bu Anariska, ini kemarin saya mencoba untuk menyampaikan kelas 10G dan keyakinan kelas yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nur. Saya memilih kelas itu karena kecerdasan verbal yang saya alami di kelas 10G itu cukup tinggi, dan kadang dengan cukup tingginya verbalnya itu kadang anak-anak merasa kurang menerima gitu ya. Jadi ada semacam verbal yang setidaknya tidak berakomodasi dengan kebutuhan seseorang, sehingga saya mencoba bagaimana mencoba untuk mendampingi mereka dengan apa sih yang dibutuhkan di kelas 10G itu. Baik, di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama, pada teori motivasi perilaku manusia, seperti panjenengan semua ketahui bahwa ketika panjenengan melakukan sesuatu, bisa jadi yang karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lakukan atau ada kalanya kita melaksanakan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau istri rumah. Di sini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yakni motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya mengaku kelas. Kita bisa membayangkan seandainya kita mempunyai guru yang memiliki motivasi internal, yakni setiap tindakan yang dilakukan itu banyak dilakukan dengan orientasi untuk menghargai diri sendiri. Baru ketika kita mendekonstruksi pemikiran Ibu Jatiwantara, ternyata penghargaan itu juga mendukung. Mohon izin kita refleksi tindakan guru yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman sebenarnya. kalau dilakukan dirinya sendiri, saya kira konsekuensi dengan secara sadar. Ada tanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini dekat dengan erat kaitannya dengan BKG. Ada identitas gagal itu sebenarnya adalah bagaimana seorang anak itu sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan melampaui kesalahan
yang dilakukan itu dengan diberi konsekuensi dan juga restitusi. Kita sudah pernah melakukan hal ini kepada anak. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Survive di sini adalah secara kebutuhan psikologis. Dipenuhi Doni adalah survive untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi ketika kita mengacu pada kebutuhan Doni yang kedua, alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada dia, maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk diterima. Ketika ditanya Doni, jawabannya adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Seseorang anak itu tidak menjadi jerah, tetapi ketika melakukan sebuah kesalahan, dia akan kembali ke konteks sosial itu dengan pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri. Pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kalimat ini, kamu bukan satu-satunya konferensi kasus seperti ini. Kemudian lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya mencontek, untuk kasus mencontek ataupun kasus membolos dan seterusnya, itu bisa digunakan dengan lebih bijak. Itu adalah segitiga restitusi. Kita sepakati dengan kelas ini, ketika ada yang berbicara, yang lain menyimak ataupun mendengarkan. Boleh bertanya ketika yang lain sudah mempersilahkan. Itu hal-hal teknis yang sebenarnya bisa memperlancar komunikasi kita dan memberikan pembelajaran di kelas ketika sudah ada sebuah kesepakatan. Dan anak pasti orientasinya akan ke keyakinan kelas tadi atau menyampaikan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya. Apa yang penting buat kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melukai? Ketika kamu melakukan itu dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalimat-kalimat pertanyaan ini kan tampaknya mendasar, sehingga mendorong motivasi yang sudah tersepakati. Jika melanggar akan seperti apa? Kemudian panjenengan sebagai seorang guru menyelesaikan permasalahan tersebut dengan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas guru, kemudian validasi tindakan, menanyakan kepada murid apakah tindakan yang dilakukan itu benar atau salah menurut dirinya, dampaknya seperti apa. Terima kasih atas waktu. Apakah sama konstruksi segitiga restitusi itu apakah sama dengan disiplin positif? Kemudian ada juga kaitannya dengan disiplin positif ini di setiap yang namanya sekolah ramah anak. Ibu izinkan saya secara pribadi, saya salut bangga punya dua calon guru penggerak. Berikan aplaus dan semangat yang luar biasa. Dengan adanya beliau berdua ini, saya kira kita ini sangat bersyukur sehingga kita akan benar-benar bisa mengetahui dan memahami inilah yang namanya Merdeka Belajar. Terima kasih. Memang sebelumnya konsep-konsepnya ini diawali dari jadi sebenarnya segitiga restitusi itu adalah penerapannya ketika konsekuensi dari disiplin positif setiap kelas atau keyakinan kelas, kemudian wacana posisi kontrol terlebih dahulu, kemudian baru eksekusi kita sebagai seorang guru jika murid kita mengalami gagal dalam melaksanakan peraturan atau keyakinan kelas. Nah, jadi yang disampaikan Bu Ani, terima kasih. Ketika suatu hal itu dinyatakan dengan positif, maka mindset atau pola pikir yang terbangun dalam putra-putri kita itu adalah positif. Adalah dari kelas, jadi dari skala kecil, bukan mengglobal. Kalau peraturan orientasinya ada hukuman, ada sanksi, selesai. Tetapi ketika keyakinan kelas itu adalah sebuah diri yang mengikat. Yang saya maksud, kita kan sudah punya peraturan secara global.
Cuman kesepakatan kelas ini untuk mendukung dari belakang. Maksud saya seperti di lingkup kecil ini kita sudah minat supaya secara global ini mereka itu terkait tadi ada kesempatan kelas. Kalau saya itu tidak ada kesempatan kelas, mungkin tidak melakukan kegiatan ini karena tidak ada guru, tidak pakai. Tapi solusi gimana? Koordinasi dari dua guru hebat dan terutama untuk guru. Nah, saatnya kita berubah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Siap Bapak Ibu? Siap ya, dengan ilmu-ilmu yang tadi. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillah, designasi guru penggerak angkatan 6 praktek baik ya. Praktek baik di SMA Negeri 2 Probolinggo saya nyatakan ditutup. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga tidak bosan dengan kegiatan ini. Absen akan kami bagikan segera untuk lembar tautan refleksi. Mohon diisi Bapak Ibu. Dan saya pribadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya setelah mengikuti desiminasi budaya positif adalah membentuk budaya positif anak melalui motivasi internal dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ida karena telah memberikan saya sebuah arahan yang dimana arahan tersebut sangatlah membantu saya dalam menghadapi permasalahan ini. Dan saya sangat terkesan dengan solusi yang telah diberikan oleh Ibu Ida karena saya merasa solusi tersebut sangatlah ideal bagi seorang siswa SMA seperti saya tanpa menjatuhkan ataupun menyudutkan salah satu pihak. Semua itu akan saya jadikan sebuah pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga guna meningkatkan kualitas pribadi saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Terima kasih Ibu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian budaya positif yang sudah kami diseminasikan bersama warga sekolah di SMA Negeri 2 Probolinggo. Semoga budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah kami sebagai budaya positif yang benar-benar mendukung kemajuan